Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salo Virginia Sucitra dengan NIM 4122001050. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 metode statistika bisnis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Mia Syafrina karena memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami di sini akan membawakan materi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedasitas. Adapun kelompok saya, yaitu Pita Margareta Pasaribu dengan NIM 4122001036 dan Fadil Muhammad 4122001059. Baik. Uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, akan digunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Apa itu Kolmogorov-Smirnov? Yaitu uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Baik, selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitiannya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji statistik normal yang dapat digunakan. Yang pertama ada chi-square, yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji kuadrat. Disebut juga uji goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya diajukan secara berkelompok, data berbentuk nominal atau ordinal. Selanjutnya ada Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dengan satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Yang ketiga ada Lillie-Effort. Uji Lillie-Effort merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Lillie-Effort digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lillie-Effort hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada uji Lillie-Effort digunakan tabel Lillie-Effort. Selanjutnya ada Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro and Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan Stata. Yang terakhir ada Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of yang mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Selanjutnya, contoh uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kelompok kami mengambil contoh uji dari Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan aplikasi SPSS. Gambar tersebut merupakan hasil pengujian data menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan tabel SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikasi asim sig 2 tail sebesar 0,993, lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yaitu Pita Margareta dengan uji autokorelasi. Kepada Pita saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Pita Margareta Pasaribu, NIM saya 4122001036. Di sini saya akan menjelaskan uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Sebelumnya, apa itu model regresi atau analisis regresi? Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi, seperti uji Durbin-Watson. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, digunakan uji Durbin-Watson. Contoh uji autokorelasi dengan Durbin-Watson dalam model regresi. Nilai Durbin-Watson D sebesar 1,671, lebih besar dari batas atas DU, yakni 1,650, dan kurang dari 4 kurang DU, 4 kurang 1,650, sama dengan 2,350. Maka sebagaimana pasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Maka dengan demikian, analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadil Muhammad, yaitu materi uji heteroskedastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, NIM 4122001059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Tetapi sebaliknya, jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu adalah model homoskedastisitas. Berikut ini merupakan contoh uji Gleitzer yang dilakukan dengan melakukan regresi seperti di bawah ini. Tabel 3 hasil uji Gleitzer menunjukkan unstandardized residual ROA correlation coefficient menunjukkan angka minus 229, SIG menunjukkan angka 068. Kesimpulan, tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ROA correlation coefficient-nya menunjukkan angka 327, SIG-nya menunjukkan angka 080. Kesimpulan, tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya unstandardized residual tingkat suku bunga. Correlation coefficient-nya 140, SIG-nya 094, tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, nilai tukar, correlation coefficient-nya 060, SIG-nya 222, kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tidak satupun variabel independen yang signifikannya secara statistis mempengaruhi variabel dependen atau nilai absolut residualnya.
Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskestasitas. Demikian dari kelompok kami mengenai materi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskestasitas. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.